Di tempat lain tepat pukul 2.13 dini hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Davin. Davin, tolong bantu aku, sekali ini saja. Adikku disandra rentenir, mereka minta 150 juta. Aku mohon, ini soal nyawa. Pesan itu dikirim dari Rania. Namun, sayangnya, bukan Davin yang membacanya. Luna, yang saat itu sedang terjaga di samping tubuh Davin yang terlelap di apartemen miliknya. Melihat layar ponsel menyala, ia melirik lalu mengambil ponsel itu perlahan. Begitu melihat nama pengirimnya, mata Luna langsung menyipit tajam. Rania, gumamnya lirih penuh kebencian. Ia membuka pesan itu, membaca cepat lalu tersenyum sinis. Dengan tenang, dia menghapus pesan tersebut tanpa sedikit pun ragu. Soal pesan itu tak pernah ada. Setelah itu, Luna meletakkan kembali ponsel di meja samping tempat tidur. Lalu merayap naik ke sisi Davin. Pria itu tertidur pulas, tak sadar apapun. Luna menyibak selimut menatap wajah Davin dan membisik pelan. Kamu milik aku sekarang dan tak akan pernah kembali padanya. Lalu Lia mencumbui Davin, berusaha menegaskan bahwa hanya dia satu-satunya wanita yang kini ada dalam hidup pria itu. Davin mengerja pelan, merasa ada yang mengusik tidurnya. Ia sempat ingin menggerutu, namun begitu matanya membuka dan melihat sosok Luna menatapnya sambil tersenyum menggoda, ucapannya tertahan. Luna, gumamnya setengah sadar. Luna tidak menjawab, hanya menyentuh dada Davin perlahan, membuat Davin tersenyum samar. Ia menarik napas panjang, menatap wanita di hadapannya dengan pandangan hangat. Kamu gak ngantuk? Tanyanya pelan. Luna menggigit bibir bawahnya sembari menggeleng gemas. Kalau kamu masih punya tenaga, gimana kalau kita ulangi yang tadi? Senyum Davin melebar. Gak keberatan sama sekali, bisiknya sambil menarik Luna ke dalam pelukannya. Dan malam itu kembali diisi dengan gairah yang membara. Keduanya larut dalam keintiman, seolah dunia luar, termasuk pesan terhapus dari seorang wanita yang dulu pernah menjadi penopang hidup Davin, tak pernah ada. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari gemerlap, Rania terduduk di lantai kamarnya yang sempit dengan lampu yang sedikit redup. Angin malam masuk dari celah jendela yang tak bisa ditutup rapat. Di tangannya, ia menggenggam erat lembaran uang yang tadi dilemparkan dengan hinaan oleh ibu mertuanya. 500.000 rupiah, jumlah yang jauh dari cukup untuk menebus adiknya. Air mata Rania tak lagi bisa dibendung. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan jiwanya remuk. Ia memandang layar ponsel yang kini gelap. Setelah berulang kali mencoba menghubungi Davin, berharap ada setitik empati. Namun tak ada jawaban, tak ada balasan. Hatinya tenggelam dalam kehampaan. Perutnya belum terisi sejak pagi, tapi ia tak merasakan lapar, hanya nyeri di dada, seperti dihantam berkali-kali tanpa ampun. Adik kandungnya terancam dijadikan budak oleh lintah darat kejam, dan ia bahkan belum tahu bagaimana mengumpulkan uang sebesar itu dalam 2 hari ke depan. Dalam sunyi yang menyiksa itu, Rania hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba meredam ketakutan dan rasa gagal sebagai kakak. Di atas sajadah lusuh, ia bersujud, memohon, menangis, mengibah kepada Tuhan, kepada langit. Sementara itu di sisi kota lain, Davin, pria yang belum resmi jadi mantan suaminya, tertawa bahagia dalam pelukan wanita lain. Esok paginya, sinar mentari menyusup lembut melalui celah tirai apartemen mewah itu. Luna terbangun lebih dulu. Dengan gerakan pelan ia bangkit dari ranjang,
melirik ke arah Davin yang masih terpejam lelap. Ia melangkah menuju kamar mandi, menyegarkan diri, lalu kembali dengan aroma parfum lembut yang menguar. Rambutnya masih setengah basah, sengaja dibiarkan tergerai. Dengan langkah perlahan, ia mendekati tempat tidur, duduk di sisi ranjang dan membelai rambut Davin dengan lembut. Davin mengerja pelan. Ia membuka mata. Pandangannya langsung bertemu dengan senyum tipis Luna. "Pagi," bisik Luna lembut sambil membelai pipi Davin. Davin menggeliat kecil. "Jam berapa sekarang?" gumamnya dengan suara serak. Luna tersenyum manis. "Masih jam 6 pagi," jawabnya. Jemarinya masih bermain di rambut Davin. Namun tanpa banyak bicara, Davin segera mendorong tubuh Luna yang tengah bersandar di dadanya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan cepat, membuat Luna terhuyung dan memandangnya dengan ekspresi tidak senang. "Apa-apaan sih, Vin?" protes Luna. Nadanya terdengar kesal. Davin meraih handuk dan berjalan menuju kamar mandi. "Aku harus mandi, masih ada kerjaan di kantor." Luna menegakkan tubuh, menyilangkan tangan di dada. "Ngapain sih buru-buru amat?" "Masih pagi juga, lagi pula." Ia berhenti sejenak. Nada suaranya menurun menggoda. "Aku ingin mengulangi kegiatan tadi malam." Davin menghentikan langkahnya sejenak di ambang pintu kamar mandi. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan nada kesal yang mulai naik ke permukaan. "Luna," katanya pelan tapi tegas, "aku harus kerja. Kalau hari ini libur, kau minta berapa ronde pun aku jabani. Tapi sekarang bukan waktunya." Luna terdiam, sedikit tersinggung tapi mencoba menyembunyikan kecewanya. Sementara Davin menghilang ke dalam kamar mandi, meninggalkan ketegangan tipis di udara pagi itu. Luna bangkit dari tempat tidur setelah Davin masuk kamar mandi. Dengan malas-malasan ia merapikan rambutnya lalu berjalan menuju dapur mini di sudut apartemen mewah itu. Ia menyiapkan sarapan ringan, roti panggang, telur rebus, dan 2 gelas jus jeruk segar. Sembari menata piring di meja, senyum tipis terukir di wajahnya. Pikirannya melayang. Sebenarnya tidak sulit bagi Luna untuk mendapatkan pria manapun yang ia inginkan. Banyak pria berjajar antri, siap memberikan segalanya demi sekadar mendapat perhatiannya. Tapi Luna tidak memilih mereka. Dia memilih Davin, seorang pria yang sudah memiliki istri. Bagi Luna, itu justru nilai tambah. Ada kesenangan tersendiri saat tahu dirinya mampu merebut milik orang lain. Ada kepuasan tersendiri saat melihat perempuan lain kehilangan, sementara dirinya menang. Apalagi Davin bukan pria sembarangan. Tampan, cerdas, dan mampu memuaskan kebutuhan batin Luna dengan sangat baik. Ia merasa berada di puncak, seolah berhasil menaklukkan tantangan yang tak semua wanita bisa capai. Luna adalah putri tunggal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, semua keinginannya selalu dituruti. Tidak ada kata tidak dalam kamus hidupnya. Hal itu membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang amat egois. Baginya, hidup adalah tentang mendapatkan apa yang dia mau, apapun caranya. Aroma roti panggang dan telur hangat mengisi udara saat Luna dan Davin duduk berhadapan di meja makan kecil apartemen itu. Davin terlihat tergesa, menyantap sarapan sambil sesekali melirik jam tangannya. Sementara Luna menyendokkan telur ke dalam mulutnya sambil memperhatikan Davin dengan tatapan penuh rencana. "Aku akan pastikan karirmu melejit setelah kita menikah," ucap Luna tiba-tiba membuat Davin menghentikan gerakan tangannya. "Kamu serius?" Davin memicingkan mata.
Luna mengangguk percaya diri. Tentu saja, kedua orang tuaku sangat menyukai kinerjamu. Tapi untuk memuluskan itu semua, kamu harus mulai mendekat ke Arga. Davin mengerutkan dahi. Arga? Siapa itu? Luna langsung membelalak seolah tak percaya. Ya ampun Davin, kamu kerja di Wira Group, tapi gak kenal sama pemiliknya. Arga Wirantama, Dav, pemilik utama Wira Group, sepupu aku. Davin menyenderkan tubuhnya ke sandaran kursi. Jujur aku belum pernah ketemu. Nama-nama petinggi perusahaan memang belum terlalu aku hafal. Lagian aku pikir Wira Group itu punya orang tuamu. Luna menengus pelan, menggeleng-geleng. Bukan, Wira Group memang milik keluarga besar kami, tapi yang pegang kendali dua sepupuku. Ia mengambil roti dan menggigitnya kecil. Tapi aku gak peduli, yang penting selama ini aku tetap dilimpahi kemewahan dan uang. Davin mengangguk pelan, dalam hati mulai memahami koneksi besar yang dimiliki Luna. Begitu banyak perbedaan antara Davin dan Luna. Gaya hidup, cara berpikir, hingga hal kecil seperti sarapan pagi. Tapi entah kenapa, Davin tak pernah benar-benar mempersoalkannya. Ia menyesuaikan diri, menahan, berkompromi dalam diam. Seperti pagi ini, sarapan roti panggang, telur rebus, dan jus jeruk segar di hadapannya. Makanan yang bagi Luna adalah standar pagi yang sehat dan elegan. Padahal perut Davin yang terbiasa dengan nasi uduk hangat, sambal kacang, dan telur balado dari warung langganan di dekat rumah kontrakannya dulu, tengah meronta-ronta. Bahkan bayangan wangi daun pisang pembungkus nasi itu terasa lebih menggoda dibandingkan aroma mentega Prancis di atas rotinya sekarang. Tapi Davin tetap menyendok telur, mengunyah roti dengan wajah biasa saja. Sebagian dari dirinya tahu, menjadi pasangan Luna berarti hidup dalam dunia yang asing. Dan jika ingin tetap bertahan di dalamnya, dia harus bisa berdiri di atas sepatu milik orang lain, meski ukurannya tidak pas.